Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita bersikap anjali untuk menghormat Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Satyatu, namo buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Triratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hari ini saya mendapat kebaikan untuk menyampaikan ajaran Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha, di mana saya mengutip dari catatan yang saya dapatkan bahwa ajaran Dhamma tersebut adalah kita masing-masing Bapak Ibu mendapatkannya dengan cara berbeda-beda. Mungkin dengan cara membaca, terus ada yang mendengarkan video, juga ada yang mungkin dari sejak lahir mengikuti orang tua, mendengar langsung dari Bante atau yang menyampaikan khotbah. Nah, hari ini saya coba menyampaikan langkah-langkah untuk bisa belajar Dhamma dengan yang baik dan yang sesingkat-singkatnya mungkin. Itu yang nanti saya sampaikan. Adapun tujuannya belajar Dharma adalah kita menginginkan ataupun menghilangkan penderitaan. Itu tujuan utama. Dan di samping itu juga lebih tinggi lagi, yaitu untuk mencapai nibbana atau kebaikan sejati. Tapi di sini tidak gampang untuk mendapatkan hal itu kalau kita tidak belajar Dhamma. Adapun kita mendapatkan atau bisa belajar Dhamma dengan baik dengan langkah-langkah, ada 4 langkah di sini. Yang pertama yaitu kita ataupun Bapak Ibu, saya juga harus bergaul dengan orang yang baik. Bergaul dengan orang yang baik. Seperti apa yang disampaikan kemarin itu di Dhamma Desana, kita harus punya sahabat yang baik. Baik teman ataupun sahabat maupun guru yang bijaksanawan, sehingga dengan kita bergaul dengan orang bijaksana, diarahkan nanti dalam belajar Dhamma tersebut bisa sesuai dengan harapan
di mana harapan tersebut kita bisa menghilangkan penderitaan sebagai manusia yang mana bebas ataupun menghilangkan dari duka ataupun penderitaan. Dari kita mempunyai sahabat yang baik, tentu kita mendapat sesuatu yang bisa diterima dengan baik dan mendapatkan sesuatu hal yang berguna bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Sehingga manfaat dari kita mempunyai sahabat menunjang bahwa dalam kita melakukan ajaran ataupun spiritual ataupun moral, kita bisa mengikuti dengan jelas, tidak ragu-ragu, dan yakin bahwa apa yang disampaikan sahabat yang baik tersebut ataupun yang bijaksana adalah benar adanya, sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Dalam hal ini Sang Buddha juga mengajarkan Dhamma untuk semua makhluk hidup, bukan kepada kita sebagai manusia saja, tetapi juga kepada makhluk hidup yang di bawah kita, yaitu seperti hewan. Itu juga memberikan sesuatu hal yang berguna dengan ajaran Sang Buddha, bahwa semua makhluk hidup mengharapkan bahwa tidak mengalami penderitaan, tapi mengalami kebahagiaan, baik di saat ini maupun di saat yang akan datang. Sehingga dianjurkan juga kita melangkah lebih baik selain kita punya sahabat ataupun bergaul dengan orang bijaksana, juga kita harus mendengarkan Dhamma. Seperti setiap kita puja bakti, selesai melakukan ataupun membaca parita, kemudian meditasi, kemudian diselingi dengan pembabaran Dhamma atau pengulang ajaran Dhamma. Tujuannya dengan kita mendapatkan ajaran Dhamma, kita selanjutnya bisa mengikuti apa yang disampaikan ataupun yang dibaca dalam parita tersebut. Apalagi dalam parita tersebut ada penterjemahannya, dan juga dalam puja bakti juga sudah diterjemahkan. Sehingga dengan kita membaca parita dan sudah diterjemahkan, dan kemudian ditambah dengan penyampaian Dhamma atau mengulang ajaran Sang Buddha, menimbulkan keyakinan juga ataupun kepercayaan kita sebagai umat Buddha lebih dalam dan
lebih mantap sehingga mengikuti tentang apa yang dibolehkan ataupun tidak mengikuti apa yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Selanjutnya, selain kita mendengarkan Dhamma, kita diharapkan jangan melihat siapa yang menyampaikan Dhamma tersebut, tetapi sedikitnya ada yang nyantol mungkin di batin ataupun di pikiran Bapak Ibu kalau sering mengikuti ataupun mendengar Dhamma. Apalagi dengan mendengarkan Dhamma tersebut secara serius. Nah, menghindari ataupun jangan berpikiran dalam mendengarkan Dhamma tentang pekerjaan, itu dihindari. Mungkin jangan istilahnya bermain HP, itu juga menimbulkan bahwa yang menyampaikan itu ataupun Bapak Ibu ataupun saudara-saudara, adik juga bisa memahami apa yang disampaikan oleh yang menerangkan ataupun mengulang Dhamma tersebut. Sehingga tidak istilahnya tidak rugi, tidak menyesal kalau nanti ditanya oleh teman-teman tadi apa yang disampaikan oleh pembawa ataupun yang menyampaikan Dhamma. Karena kalau kita tidak serius ataupun tidak memperhatikan yang disampaikan oleh pembawa Dhamma tersebut, kita memberikan sesuatu yang efek negatif. Karena efeknya kita seolah-olah sudah tahu tapi tidak tahu. Nah, untuk mengingatkan hal tersebut, kenatipun yang disampaikan itu sudah sering disampaikan oleh penceramah ataupun yang membabarkan Dhamma, itu tidak apa-apa. Karena hal tersebut kalau tidak diulang-ulang, karena kita masih berlatih atau melakukan pelatihan, itu wajar saja kalau itu harus diulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang, kita lupa. Sehingga setiap saat mungkin ada penyampaian yang sama dari penceramah yang sebelumnya ataupun yang saat ini, itu wajar. Karena tujuannya adalah sama, yaitu untuk menyampaikan sesuatu ataupun ajaran Sang Buddha yang dibabarkan untuk mengikuti hal-hal yang baik, tidak hal-hal yang buruk. Karena kita itu mendengarkan Dhamma sudah berbuat baik, tidak berbuat buruk. Artinya nambah poin berbuat kebajikan. Karena kalau kita berbuat kebaikan, sehingga keburukan itu bisa hilang. Karena hal-hal yang kita lakukan adalah hal yang baik. Sehingga timbunan keburukan itu bisa tertutup dengan kita melakukan perbaikan ataupun
kebaikan dengan cara-cara ataupun langkah-langkah sesuai dengan ajaran Dhamma yang harus diikuti oleh Bapak, Ibu, ataupun adik-adik dan saudara-saudara dengan saat ini mendengarkan Dhamma dengan baik, serius, dan bisa nanti sebagai patokan bahwa sesuatu hal yang baik itu pasti mendapat kebaikan. Kemudian langkah ketiga, selain tadi langkah pertama yaitu bergaul dengan orang bijaksana, kedua mendengarkan Dhamma, yang langkah ketiga adalah melakukan praktek Dhamma. Praktek Dhamma itu sesuai dengan apa yang di teori dalam ajaran Dhamma itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya melakukan praktek Dhamma? Ya, sesuai dengan yang disampaikan dalam ajaran Dhamma, yang mana kita tidak melakukan perbuatan buruk, kita tidak melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan sila dan dilakukan sesuai dengan sila. Kalau kita sudah melakukan sila, artinya sudah berbuat baik. Karena dalam Parita disebutkan bahwa dengan kita melakukan perbuatan sila, artinya kita juga sudah mengikuti ajaran Sang Buddha. Karena Sang Buddha mengajarkan untuk semua makhluk, di mana Sang Buddha menyampaikan itu yang paling ringan, tapi juga berat dilakukan. Karena kita kadang lupa, karena kita masih sebagai berumah tangga ataupun sebagai orang yang masih hidup di dunia ini, pasti masih ada kekurangan ataupun kekilapan. Namun dengan kita sudah berbuat baik, kenapipun sedikit ataupun tidak begitu banyak, namun kalau kita tekun melakukan perbuatan baik, lama-kelamaan kita bisa menuju sesuai dengan tujuan dari Sang Buddha mengajarkan Dhamma, yaitu untuk mencapai sesuatu yang sifatnya melepas penderitaan ataupun duka. Karena duka itu sumbernya dari kemelekatan, juga dari kebencian, dan juga dari kebodohan batin. Maka dia arahkan bahwa kita harus tidak melekat, tidak mempunyai kebencian, punyanya suatu kasih sayang ataupun cinta kasih kepada semua makhluk hidup, baik makhluk hidup di duniawi maupun makhluk hidup yang di luar duniawi. Karena dengan kita mengingat sesuatu hal yang tidak melekat dan tidak melakukan kebencian, tidak mempunyai kebodohan batin, artinya kita sudah menjalankan ajaran Dhamma dengan baik. Sehingga
dalam kehidupan tetap juga harus mengikuti sesuai dengan hal-hal yang lebih baik daripada hal yang tidak baik. Nah, tahap-tahapnya yang bisa diikuti dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, yaitu melakukan ataupun belajar ataupun membaca teori-teori Dhamma. Dengan kita belajar ataupun mengetahui ajaran-ajaran secara tertulis ataupun mendengar langsung dari yang bijaksana, itu bisa mendukung bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang baik untuk kehidupan sekarang maupun diikuti dengan kehidupan yang akan datang. Dan sehingga apa yang didapat dalam teori kita bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan mendapat hasil yang baik, karena dalam praktek tersebut kita harus mendasari apakah apa yang dipraktekkan sudah sesuai dengan ajaran Dhamma apa tidak. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari apakah sudah sesuai dengan ajaran Dhamma. Makanya perlu diikuti dan dievaluasi bahwa ajaran Dhamma itu sudah menyentuh pada perilaku kita sehari-hari apa tidak. Kalau tidak, itu perlu diulangi lagi. Nah, diulangi dengan cara bagaimana? Untuk bisa secara tepat untuk bisa mendapatkan hal-hal yang berguna bagi diri kita sendiri ataupun diri kepada orang lain. Yaitu kita melepas hal-hal yang tidak baik. Kalau bisa kita melepas penderitaan dari loba, dosa, dan moha. Karena kalau kita bisa melepas loba dan dosa dan moha tersebut, kita sudah melepas penderitaan. Di saat ini pun bisa kita melepas hal tersebut apabila benar-benar kita tekun melakukan hal yang baik, tidak melakukan hal yang buruk. Karena ajaran Dhamma itu kan mengajarkan sesuatu penderitaan. Dalam kehidupan itu adalah banyak penderitaan. Kebahagiaan pun kita juga masih ada penderitaan kalau itu dilekati. Nah, caranya melepas penderitaan juga kebahagiaan juga ada cara tersendiri, yaitu meditasi. Nah, Bapak Ibu mungkin sering melakukan ataupun berlatih meditasi di rumah juga, di wihara juga sudah diselingi meditasi kenatipun tidak lama, namun itu kalau dilakukan sering kenatipun tidak lama, itu pun juga menambah sesuatu hal yang baik karena kita bisa berpikiran tenang, juga bisa menganalisa, oh tadi ataupun saat ini saya meditasi merenungkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum meditasi. Nah,
dalam waktu meditasi itu bisa merenung, oh tadi kita melakukan perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Kalau yang baik kita menambah lagi yang lebih baik. Kalau dalam meditasi merenung bahwa mengingat bahwa saat ataupun sebelum kita melakukan meditasi itu melakukan perbuatan buruk, kita harus mengulangi untuk melakukan perbuatan baik. Sehingga perbuatan buruk yang sudah dilakukan itu bisa menutup dari perbuatan yang kita lakukan, yaitu perbuatan yang baik. Nah, dari ajaran Dhamma ataupun kita belajar Dhamma secara singkat ini, agar kita tidak istilahnya terlalu kemana-mana pemikirannya ataupun sesuatu yang merasa sulit dalam melakukan hal yang berbuat baik. Pada intinya Dhamma itu ataupun ajaran Dhamma yang diajarkan Sang Buddha, yaitu urutannya tadi, langkah-langkah tadi itu dipraktekkan juga. Karena kalau tidak dilaksanakan juga percuma. Kalau cuman kita mendengarkan saja tapi kita tidak praktek dan tidak melaksanakan sesuai dengan langkah-langkah dan tahapan yang disampaikan tadi, tujuan dari belajar Dhamma itu nanti kita tidak bisa mendapatkan. Maka dari anjuran saya sesuai dengan yang saya baca, diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau sudah mendapatkan ajaran mungkin yang sudah diingat ataupun sudah dilaksanakan juga sudah dipraktikkan, harus dilanjutkan lagi, tidak cuman melakukan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi kita lakukan selamanya sampai kita bisa mendapatkan ataupun mencapai kebahagiaan yang sejati. Kenatipun sulit mendapatkan itu, tetapi kalau kita punya semangat, punya kesadaran, dan juga punya kewaspadaan untuk mengikuti hal-hal yang baik, pasti di suatu saat kita mendapatkan kebahagiaan tersebut. Nah, mungkin ada tahapan-tahapan untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Tetapi kalau kita mengikuti secara tekun, pasti akan kita mencapai hal tersebut. Kenatipun belum terbayang saat ini, tapi kita harus punya semangat untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati, seperti apa yang sudah didapatkan Siddhartha Gautama. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sebagai pedoman hidup kita untuk melakukan ataupun mendapatkan ajaran Dhamma, kenatipun sedikit, tetapi apa yang saya sampaikan tersebut bisa dipahami, kenapun yang dipahami sedikit, tapi bisa dipergunakan untuk kehidupan saat ini dan untuk kepentingan diri sendiri juga kepentingan orang lain
di dalam masyarakat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sabisata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.